Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, sadayana semuanya wargi Jabar sehat selalu. Anak-anak lekas mandi, sarapan ya. Dan ibu-ibunya semoga hari ini bisa memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya. Semoga yang bekerja hari ini mendapat kebahagiaan dalam pekerjaannya dan mendapat rezeki yang berlimpah. Yang belum mendapat pekerjaan jangan pernah putus asa. Setiap orang berusaha pasti ada hasilnya. Ada hal yang menarik yang saya lihat saat ini. Saat pendidikan bagi anak-anak di Barak TNI sudah selesai, yang saya sebut pendidikan kebangsaan, dan hasilnya sudah terlihat dipublikasikan, dan orang tuanya sudah merasakan, berbagai media sudah mewawancarainya dan bagaimana keadaan mereka hari ini. Dan juga ada antrian ribuan orang yang ingin menitipkan anaknya mengikuti pendidikan tersebut. Tapi orang-orang pintar di Indonesia setiap hari silih berganti memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritik bahwa pendidikan itu harus dihentikan. Tetapi yang paling menarik adalah seolah-olah pendidikan barak militer itu sesuatu yang sangat luar biasa yang akan merusak bangsa ini. Padahal hasilnya justru memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun ada yang mengatakan jangka pendek, tidak ada masalah apa-apa. Kalau orang dalam keadaan sakit darurat, ya harus dilakukan tindakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan kepada kantor Kemendiknas atas dugaan korupsi digitalisasi pendidikan yang terjadi mungkin sekitar 7 tahun yang lalu dengan nilai kerugian negara diperkirakan sekitar 10 triliun atau di bawah 10 triliun. Saya tidak tahu berapa jumlah persisnya. Semua orang seperti tidak peduli, diam, dan seolah-olah itu tidak penting. Padahal menurut saya ini jauh lebih penting, karena rusaknya sistem pendidikan Indonesia dan rusaknya mentalitas anak-anak karena kita terlalu fokus pada proyek, abai pada rasa dan cinta yang dimiliki anak kita. Sehingga anak-anak kita hari ini itu adalah korban dari sebuah sistem yang harus segera dibenahi. Anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan baik manakala sistem pendidikan kita hanya didasarkan pada aspek anggaran, hanya didasarkan pada jumlah biaya, hanya didasarkan oleh ambisi untuk memperbanyak proyek di pendidikan, bukan didasarkan pada cinta, rasa, keikhlasan, nilai yang dikembangkan antara sistem, guru, dan anak-anak kita. Semoga ini menjadi bahan renungan kita. Bukan berarti saya menganggap diri saya baik, tapi tidak. Minimal mari kita peduli. Anak kita perlu cinta kasih, anak kita perlu tindakan, bukan hanya sekedar hayalan atau kajian. Ini hal kedua yang saya sampaikan. Setelah tadi hal yang pertama saya sampaikan mengenai peristiwa yang memicu saya marah pada acara bertemu dengan warga atau nganjang warga. Yang kedua adalah berita nih, puncak macet lagi. Nah, karena macet lagi, karena liburan panjang, maka saya mengambil antisipasi, Kang Dadang. Saya tadi sudah telepon subuh-subuh sama Kang Dadang. Parkirnya sudah bagus, sudah tertata, tetapi masih macet karena jumlahnya terlalu banyak. Oke, kita tetap ambil langkah, Kang Dadang, dan teman-teman di sub di Kabupaten Bogor sudah. Nanti didata hari ini sopir-sopir angkot, biar kita liburkan lagi deh untuk Sabtu dan Minggu. Dan nanti saya berikan kompensasi pada para sopirnya ya. Tetapi nggak boleh ada kejadian yang kemarin lagi. Kita langsung saja pada yang bersangkutan, sehingga dalam 2 hari seluruh angkot yang menuju jalur puncak di Kabupaten Bogor diliburkan, sehingga para wisatawan nyaman dan tidak berdampak pada kemacetan yang horor. Ini langkah-langkah yang saya ambil untuk mengambil tindakan-tindakan agar seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan wisatawan bisa menikmati, karena tujuan wisata itu untuk rekreasi, mendapat kebahagiaan, bukan mendapat kesetresan dari macet. Ya, salam untuk seluruh wisatawan yang datang ke puncak. Hari Sabtu besok saya akan kumpulkan pagi-pagi seluruh angkot, para sopirnya, dan mereka saya liburkan sehingga bisa melewati hari-hari dengan indah bersama keluarga di
Puncak Bogor. Ya tentunya yang pikniknya yang punya duit, yang nggak punya duit di rumah aja daripada nganjuk-nganjuk piknik nanti bikin susah. Banyak orang yang bertanya pada saya, jangan terus-terusan memperhatikan pendidikan, perhatikan juga ketersediaan lapangan kerja. Apa yang saya lakukan selama ini? Mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan kawasan Surya Cipta. Di dalamnya ada pabrik mobil BYD, dan setelah itu akan beberapa pabrik mobil lagi tumbuh di Kabupaten Subang. Itu adalah bagian dari upaya untuk ada segera tersedia lapangan kerja. Mendorong kecepatan pembangunan kawasan industri di Indramayu, di Cirebon, di Majalengka, di Purwakarta, kemudian di Kerawang, di Bekasi, di Bogor, di Garut, di Bandung, di Sumedang. Ini adalah upaya-upaya untuk mendorong agar pabrik-pabrik segera berdiri dan beroperasi, dan akhirnya lapangan kerja akan tersedia. Yang kedua adalah mendorong agar pendidikan memiliki basic industri, dibangun kedisiplinannya, dibangun orientasi dan visinya, sehingga anak-anak Jawa Barat bisa bekerja secara profesional di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Mendorong beasiswa bagi mahasiswa untuk jurusan engineering sesuai dengan kebutuhan kawasan industri untuk program diploma maupun program S1. Nah, kemudian juga mendorong percepatan perizinan yang lama-lama sudah selesai sekarang, izinnya sudah pada keluar, nggak mandek lagi. Kemudian mendorong percepatan pembebasan tanah, agar tanah-tanahnya segera dijual oleh masyarakat yang di kawasan industri dengan harga yang kompetitif. Jangan terlalu tinggi juga di luar nalar, karena akan mengalami kesulitan, kita kalah kompetisi sama Vietnam. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi. Kemudian yang berikutnya juga adalah yang saya lakukan. Hari ini kita sedang mengerjakan konsep sistem lamaran kerja, tidak lagi mesti harus datang ke tempat kerja, melahirkan antrian pencalonan. Nanti perusahaan cukup melihat database yang ada dalam sistem database ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Nanti orang-orang yang punya kualifikasi sesuai dengan spesifikasi industrinya akan diundang, diwawancara. Setelah lulus baru mereka memenuhi persyaratan. Ini adalah cara-cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem pengangguran di Jawa Barat. Dan kemudian juga pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat agar orang Jawa Barat bisa pada kerja. Kuli manggul kerja, kuli ngaduk kerja, kuli nembok kerja, sopir bisa kerja, barang-barang terjual dan terregulasi dengan baik. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk apa? Agar rakyat Jawa Barat bisa bekerja. Tetapi tidak mungkin besok langsung dibuka lapangan kerja. Kenapa? Pabriknya lagi dibangun. Perlu waktu. Untuk itu jangan ada hambatan. Sehingga saya harapkan tahun depan pabrik-pabrik itu sudah beroperasi dan sudah menerima pegawai. Dan pegawainya adalah rakyat Jawa Barat yang sudah terlatih, terdidik, dan disiplin.